warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Alfafa. Di sini saya mau mengerjakan tugas ujian akhir semester Psikologi Komunikasi tentang menganalisis pekerjaan yang ada di prospek selanjutnya di komunikasi penyiaran Islam. Mari kita lanjut. Pertama-tama aku bakal jelasin apa itu psikologi komunikasi. Mata kuliah psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang dari dua ilmu pengetahuan penting, yaitu ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, dan disebut dengan psikologi sosial atau sosiopsikologi. Psikologi komunikasi membahas tentang perkembangan, pandangan, definisi, konsep, dan teori dalam komunikasi melalui sudut pandang psikologi. Selain itu, menjelaskan mengenai karakteristik pendekatan psikologi komunikasi dan perbandingan antara filsafat komunikasi, sosiologi komunikasi, dan psikologi komunikasi itu sendiri. Pada dasarnya, psikologi komunikasi berhubungan dengan bagian dari ilmu tentang manusia, humaniora, yang mempelajari manusia dari berbagai aspek. Psikologi komunikasi merupakan terapan cabang ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, di mana dapat mempelajari mengenai bagaimana manusia berpikir dan bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana membujuk orang, apa yang membuat kita seperti saat ini, dan sebagainya. Kajian bidang psikologi komunikasi dapat membantu memahami manusia dan lebih mudah berempati terhadap setiap aspek yang dimiliki manusia. Dari perspektif Hoffman, Janis, and Kelly, psikologi komunikasi maksudnya ialah bagaimana konteks psikologi bekerja pada komunikasi antar individu, yang bagaimana pesan itu dapat disampaikan menjadi stimulus yang menimbulkan respons bagi individu lain, dan bagaimana pesan itu dapat bermakna dan bisa mengubah perilaku orang lain yang mendapatkannya. Memberi makna pula bahwa tujuan komunikasi yaitu untuk dapat mengubah perilaku orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti yang saya mau bahas tentang profesi di KPI yang berkaitan dengan psikologi komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan profesi presenter dan aspek yang berkaitan dengan psikologi komunikasi. Apa dulu itu yang dimaksud dengan presenter? Presenter atau pembawa acara adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam panggung pertunjukan, hiburan, pernikahan, dan acara-acara sejenisnya. Pembawa acara membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan ataupun dalam acara televisi, radio, dan film. Lalu, konsep psikologi yang ada di presenter atau pembawa acara akan saya uraikan sekarang. Dari sisi komunikasi efektif secara etimologis, kata efektif seringkali diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan, producing desired result, berdampak menyenangkan atau having a pleasing effect, dan bersifat aktual atau nyata. Dengan demikian, komunikasi efektif dapat diartikan sebagai penerimaan pesan oleh komunikan atau receiver sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh sender atau komunikator. Kemudian komunikan atau receiver memberikan respon positif sesuai dengan yang diharapkan presenter. Lalu konsep yang selanjutnya adalah psikologi pesan nonverbal, yaitu proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, artefak, postur tubuh, dan sebagainya. Sedangkan dari psikologi pesan itu sendiri, bagaimana presenter dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikannya sebagai komunikator ke komunikan atau audiens mereka. Bagaimana caranya agar tidak ada kesalahpahaman dan pesan yang presenter berikan dapat diterima dengan jelas. Lalu buat kalian nih, tipsnya yang ingin menjadi presenter, kalian harus menerapkan ciri-ciri konsep diri positif. Yaitu diantaranya pertama percaya diri, yang kedua positive thinking, yang ketiga dinamis, yang keempat bersemangat, yang kelima bersifat terbuka, dan yang keenam berpikir kreatif. Dan kita harus bisa memecahkan masalah atau problem solving ketika kita dihadapi dengan masalah-masalah, apalagi masalah itu datang saat kita sedang on air. Baik, sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.